Ya, jam setengah. Wait, apa ada apa? Ulah lami tehnya. Beli bare liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Salam. Baik kawan-kawan sekalian, minggu kemarin ya kuliah pertama kita bicara soal konsep eh, administrasi publik ya. Konsep itu istilah atau penamaan tentang administrasi publik ya. Jadi kemarin kita bahas bahwa administrasi publik itu eh, bisa dikatakan sebagai ilmu dan sebagai kegiatan ya. Jadi dua konsep administrasi publik. Jadi bukan hanya ilmu tapi juga praktek ya, karena memang ada kegiatannya. Oleh karena itu administrasi publik dikatakan sebagai applied ya dan science ya. Applied science dan memang administrasi publik sebagai ilmu ya yang bisa dipelajari dan bisa diajarkan kepada orang lain, lalu bisa dipraktekkan. Tapi yang utama memang administrasi publik itu untuk dipraktekkan ya dalam tata kelola sebuah pemerintahan, organisasi pemerintahan ya atau organisasi negara. Nah, sekarang kita meneruskan karena ternyata ada pergeseran dari administrasi negara ke administrasi publik ya. Dulu namanya negara, administrasi negara, sekarang istilah itu sudah mulai ditinggalkan dari sisi keprodiannya, keilmuannya menjadi administrasi publik karena terjemahan dari public administration ya. Nah, ada konsekuensi ya dari negara ke publik itu karena sekup keilmuannya lebih luas. Lalu lokusnya dari administrasi publik itu lebih luas juga. Jadi bukan hanya di lingkungan pemerintahan saja administrasi publik itu, tapi juga di luar pemerintahan, ya di masyarakat dan di swasta juga masuk ya tentang administrasi publik. Terutama yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan atau kebijakan yang menyangkut swasta. Nah, kawan-kawan sekalian, harus kita pahami bahwa dalam tata kelola pemerintahan saat ini sudah terjadi ya adanya pergeseran-pergeseran, terutama dalam hal paradigmanya, ya konsep dasarnya atau paradigmanya lah yang umum, ya. Atau teori dasarnya, di mana pergeseran itu yang sering kita dengar, yang sering kita lihat. Ya, pertama ada pergeseran dari istilah sentralistik ke desentralistik. Ya, jadi dulu tata kelola pemerintahan pada masa-masa dulu ya, pada awal berdirinya negara kita itu eh, lebih banyak didominasi dengan paradigma sentralistik. Jadi terpusat semuanya. Semuanya yang mengatur adalah pusat gitu. Tapi kan tidak kuat ya, lama-lama tidak kuat karena pelayanan publik itu kan yang baik itu adalah pelayan yang didekatkan dengan warganya, ya. Pelayanan yang harus dekat dengan masyarakatnya. Nah, makanya dari sentralistik bergeser menjadi desentralistik, ya, yang menghasilkan otonomi daerah. Nah, jadi kita sekarang berada di alam otonomi daerah, ya, desentralistik. Pemerintahan kita sekarang desentralistik, ya. Walaupun dalam prakteknya masih banyak pembenahan-pembenahan, karena ternyata walaupun sudah desentralisasi, pemerintahan kita masih banyak apa namanya kekurang sempurnaan.
sehingga pemerintah pusat tetap harus memberikan pembinaan-pembinaan agar pelayanan publik di daerah eh, bisa lebih baik gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada pergeseran sentralistik ke desentralistik gitu, dalam ilmu administrasi publik. Kemudian yang kedua, ada pergeseran dari istilah atau dari konsep government ke governance. Government ke governance ya. Government itu kan pemerintahan. Sekarang sedangkan governance adalah eh, apa namanya kegiatan dari pemerintahan itu sendiri ya. Yang lebih luas. Nah, dulu government itu konotasinya lebih banyak kegiatannya itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi semuanya oleh pemerintah, jadi serba negara lah. Ibaratnya seperti manajemen tukang cukur gitu ya. Dari pemerintah oleh pemerintah untuk pemerintah gitu. Tidak banyak atau bahkan tidak ada yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan di luar pemerintahan. Itu government. Nah, namun ketika pemerintah merasa kewalahan dalam layanan publik, dalam upaya mensejahterakan masyarakat atau dalam pembangunan, maka pemerintah eh, meminta bantuan kepada pihak-pihak di luar pemerintahan, ya. Karena pelayanan publik tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Pemerintah merasa ada keterbatasan, ya. Dari sisi waktu terbatas, dari sisi sumber daya terbatas, ya. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial terbatas. Nah, sedangkan yang dilayani wilayah Republik Indonesia kan sangat luas. Nah, jadi pemerintah tidak salah kalau minta bantuan ke pihak swasta dan minta bantuan juga ke pihak masyarakat. Nah, jadi tata kelola pemerintahan aktornya menjadi bertambah dari satu menjadi tiga. Kalau government itu satu pemerintah saja, tapi kalau governance dalam mengelola pemerintahan suatu negara itu melibatkan selain pemerintah juga melibatkan swasta dan melibatkan masyarakat. Ya. Nah, jadi itulah governance. Jadi governance itu tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak pihak, ya. Jadi minimal ada tiga aktor di situ, pemerintah, masyarakat, swasta. Jadi sekarang kita ini di era governance, ya. Sekarang kita di era desentralistik, di era governance. Tuh. Lalu yang ketiga ada pergeseran dari konsep administrator ke akselerator. Ya, pemerintah itu kan administrator. Jadi kalau administrator di daerah berarti Pak Bupati. Kalau di provinsi Pak Gubernur. Ya, kalau di pusat Presiden. Jadi Bupati sebagai administrator itu me- mengerjakan eh, administrator pembangunan, administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan. Itu maknanya ya. Jadi administrator dalam tiga bidang utama ya. Administrator pembangunan, administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan. Jadi memang tidak mudah ya. Nah, jadi yang dimaksud administrator di sini adalah bupati ya, gubernur, eh, Pak presiden. Kalau di desa, kepala desa. Nah, kesannya administrator itu kan berada di dalam birokrasi, berada di dalam organisasi pemerintahan. Jadi lebih banyak duduk di belakang meja ketimbang mengurus publiknya, masyarakatnya. Nah, makanya eh, ada perkembangan baru. Sekarang ini bukan hanya administrator, ya Pak Bupati itu bukan hanya sekedar bertindak sebagai administrator,
tapi harus sebagai akselerator. Jadi Pak Bupati itu harus sebagai akselerator di dalam pemerintahan, akselerator di dalam pembangunan, dan akselerator di dalam kemasyarakatan. Gitu. Jadi lari ini kalau administrator itu sekedar larinya lari maraton gitu ya. Tapi kalau akselerator ya sudah mulai sprint cepat, harus cepat. Di era otonomi daerah ini kan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan sesuai visi ya harus cepat sekali. Ya ini sudah dicontohkan lah eh, oleh Gubernur Jawa Barat ya KDM ya. Dia ini sebagai akselerator sekarang. Makanya dia ada di mana-mana. Dia tidak diem di kantornya ya. Setiap hari itu ada di luar kantor tuh. Ia menunjukkan akselerator memang. Kalau ada yang macet-macet digedor, didorong. Ya, ada bupati yang diam aja dia dorong gitu ya. Jadi dia keliling-keliling terus di daerah supaya memang program dia, programnya kan Jabar Istimewa ya. Lembur diurus, kota ditata. Nah, jadi dia kukurilingan, we, gitu. Memang begitu. Yang ada di kantor itu manajemen pemerintahannya, Pak Sekda. Nah, jadi kalau Pak Sekda itu memang harus banyak diam di kantor karena dia administratif, ya, yang memanage organisasi pemerintahan masing-masing, ya, oh, kabupaten kota atau provinsi. Jadi Pak Sekda di situ sebagai manajer pemerintahan yang ingin mewujudkan tata kelola, ya yang harus mewujudkan tata kelola sesuai dengan visi gubernur atau bupatinya, yakni menjalankan fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasi pemerintahan tuh. Jadi misalnya dari mulai planning, organizing, activating, dan controlling. Nah itu urusannya Pak Sekda tuh. Jadi yang merencanakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan yang mengawasi itu fungsi manajemen itu, manajer. Kemudian yang keempat ada pergeseran dari administrasi negara ke administrasi publik. Itu yang harus kita bahas sekarang, yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah ada pergeseran dari istilah istilah administrasi negara ke administrasi publik ya. Dulu administrasi negara ya gelarnya juga SAN dulu, SAN, S titik AN. Nah, sekarang SAP ya, S titik AP. Itu administrasi publik itu kan sudah benar sebetulnya terjemahan dari public administration di dalam istilah bahasa Inggrisnya ya. Aduh, bentarnya nggak ganggu ya. Nah, jadi pagi hari ini ya siang hari ini kita akan membahas khusus pergeseran administrasi negara ke administrasi publik karena kawan-kawan semua sedang menekuni bidang ilmu ini ya. Kita lanjutkan. Nah, perkembangan terkini dalam ilmu administrasi publik adalah telah bergesernya makna konsep negara ke publik ya. Jadi ada pergeseran dari kata negara ke publik. Ya. Administrasi negara ke administrasi publik ini mulai ramai dibicarakan tahun 2000-an ya. Ya, yang memulainya itu dari UGM. Ya. Saya juga ikut seminar tentang perubahan nama ini dulu di Gajah Mada. Ya. Nah, kenapa berubah ya dari AN ke AP ini? Karena ada perkembangan lokus dan boundary studi administrasi negara yang semakin luas. Ya,
Dulu awalnya lokusnya hanya berada di institusi internal pemerintahan saja. Jadi kalau belajar administrasi negara dulu lokasinya, penelitiannya, prakteknya harus di instansi pemerintah saja dulu. Tapi dalam perkembangan sekarang tidak ya. Jadi kita ini boleh penelitian di luar pemerintahan. Jadi boleh boleh penelitian di masyarakat. Bahkan kita boleh meneliti di institusi swasta atau dunia bisnis boleh. Ya, asal ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya. Nah, jadi itu konsekuensi dari perubahan AN ke AP ya, administrasi negara ke administrasi publik. Jadi lingkupnya lebih luas. Kuliah kemarin sudah dibicarakan ya, sudah dibahas lokus atau fokus studi administrasi publik ya, yang semakin meluas tuh. Kemarin slide-nya sudah saya PPT-nya sudah saya berikan ya. Nah, lokus dan boundary-nya berkembang keluar institusi pemerintahan, yakni public affairs atau urusan-urusan yang menyangkut publik, kepentingan publik, ya, pemenuhan keinginan publik. Itulah administrasi publik. Jadi bukan hanya mengurus kenaikan pangkat, karir pegawai, mengenai reorganisasi pemerintahan, bukan hanya itu yang diurus. Reformasi birokrasi, itu kan di dalam ya. Jadi hal-hal yang di luar kantor pemerintah juga menjadi menjadi fokus atau bagian pembelajaran bagi mahasiswa administrasi publik baik S1 maupun S2-nya. Nah, jadi boundary-nya ya fokus apa keluasannya bertambah itu ke urusan-urusan publik lah ya urusan-urusan menyangkut kepentingan publik. Karena memang tugas pemerintah itu harus memenuhi semua keinginan publik ya tentang kesejahteraan ya tentang kehidupan ekonomi, tentang pertanian, tentang hankam, itu semuanya menjadi tugas administrasi publik. Nah, dulu administrasi negara biasanya umumnya ya konotasinya berkaitan dengan internal pemerintahan. Ya, sekarang AP eh, berarti kaitannya dengan urusan publik gitu. Jadi saya kira sampai di sini bisa diikuti ya, bisa dipahami. Jadi ini pergeseran makna dari AN ke AP ya. Nah, menurut para ahli, diantaranya Leonardo ya, eh, dia bicara pada dasarnya sejak awal 2000-an, pendefinisian administrasi negara mengalami perkembangan yang lebih luas yang menyangkut masalah-masalah dinamika pemerintahan dan public affairs. Nah, ini menurut Leonardo. Jadi ada dinamika pemerintahan dan public affairs sekarang menjadi fokus pembelajaran kita. Misalnya, apa sih dinamika pemerintahan? Ya, misalnya model atau cara memerintah sekarang sudah berubah ya karena memang masyarakatnya sudah berubah ya ada perubahan sosial di dalam masyarakat maka pemerintah harus dinamis harus menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat misalnya kan masyarakat termasuk kita ini menginginkan bahwa layanan publik itu harus cepat harus mudah harus fleksibel ya harus murah itu kan yang kita inginkan layanan publik oleh pemerintah itu cepat mudah murah fleksibel transparan. Nah, kalau keinginan masyarakat seperti itu, maka pemerintah harus dinamis. Maka layanan publiknya harus berubah dari offline menjadi online. Ya, yang tadinya pemerintahan berbasis eh, tradisional, manual, sekarang harus berbasis digital. Makanya ada digital governance sekarang. Ya, digitalisasi sekarang udah harus masuk di dalam dunia organisasi pemerintahan.
Nah, supaya layanan publik menjadi cepat, mudah, murah, transparan, ya, fleksibel, dan harus lebih baik dari swasta layanan publik pemerintah itu. Nah, itu dinamika pemerintahan. Dan public affairs adalah urusan-urusan kepentingan publik ya yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, jadi sekarang administrasi publik maknanya lebih meluas. Jadi apapun yang diurus oleh pemerintah itulah administrasi publik, ya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itulah administrasi publik. Jadi mengurus segala ya, mengurus banjir, mengurus jalan, mengurus kemiskinan, mengurus segala macam. Jadi kalau kalau bupati, gubernur mengerjakan apa saja memang benar begitu karena yang menyangkut semua yang menyangkut kepentingan publik ya yang menuju kepada kesejahteraan, nah, itulah lingkup administrasi publik. Jadi nanti penelitian itu kalian bebas ya, bebas memilih di urusan-urusan publik. Jadi bukan hanya tentang organisasi pemerintahan, bukan hanya tentang SDM-nya, ya, bukan hanya tentang apa namanya karir pegawai. Itu terlalu sempit. Jadi kalau masih seperti itu masih bernuansa administrasi negara. Tapi kalau sudah keluar pemerintahan itu sudah mempublik. Nah, saya menginginkan tesis-tesis administrasi publik itu keluarlah. Jangan bicara tentang organisasi pemerintah, tapi juga tentang urusan di luar pemerintahan. Nah, Safrits dan Russell, ya, ini ahli administrasi publik, ya. Beliau menunjukkan bahwa makna pengertian administrasi publik memiliki 4 kategori. Jadi lebih luas, tidak tunggal ya. Jadi ada pengertian administrasi publik dalam dalam konteks politik. Jadi administrasi publik sebagai politik, administrasi publik dalam aspek legal, ya, administrasi publik sebagai aspek legal dan administrasi publik eh, sebagai manajemen, administrasi publik dalam aspek manajemen dan administrasi publik dalam aspek sebuah jabatan atau occupation, ya. Nah, jadi paling tidak kita harus memahami bahwa administrasi publik ini konteksnya ada konteks politiknya, ada konteks legal, ada konteks manajemen, nggak ada konteks jabatan yang profesional ya. Nah, jadi administrasi publik itu luas, bukan masalah ketu-an ya, bukan masalah tata usaha, bukan. Jadi menyangkut politik, legal, manajemen, bahkan eh, jabatan yang memang harus profesional. Nah, apa benar bahwa administrasi publik itu ada politiknya? Pasti, ya. Karena administrasi publik dalam pengertian politik, ya, ini harus kita maknakan sebagai ukuran telah sejauh mana atau seberapa besar pemerintah bisa mengatasi setiap persoalan publik yang muncul. Ya. Nah, ini kan ketika Pak Bupati Gubernur itu kampanye, kan memberikan janji kepada masyarakat supaya dipilih. Saya kalau jadi gubernur misalnya, akan menata kota dan akan mengurus lembur. Itu udah Mulyadi, Pak Deddy, ya, KDM. Itu kan janji politik. Itu. Dia sebagai administrator publik, sebagai gubernur, ya harus mewujudkan itu. Menata kota dan mengurus lembur menuju Jabar Istimewa. Maka dia ngurus jalan, ngurus jembatan, ngurus orang-orang miskin, ngurus masalah kesehatan, gitu kan. Jadi anggarannya diambil dari efisiensi APBD yang tidak terlalu penting dialihkan, gitu kan. Nah, boleh-boleh saja. Jadi karena memang yang diutamakan administrasi publik itu adalah
mengatasi setiap persoalan publik yang muncul. Jadi bukan hanya mengurus orang dalamnya saja. Misalnya harus beli mobil dinas, fasilitas fasilitas. Nah, jadi jangan sampai begitu. Jadi APBD APBD yang bagus itu adalah posturnya harus memihak ke publik. Misalnya APBD itu 40% anggaran untuk birokrasi, 60% untuk publik, untuk pembangunan misalnya. Nah, itu sehat itu. Dan kenyataan masih banyak yang terbalik. Misalnya 70% birokrasi untuk ngebangun cuman 30%. Nah, itu tidak sehat. Berarti tidak memihak kepada publik gitu. Jadi yang bagus itu 30-40 ya, kalau terpaksa 50-50 ya, 50% birokrasi, 50% eh, publik. Tapi kalau KDM itu udah kelihatan memihak publik itu, anggarannya itu di kepublikan, di birokrasi justru pangkas. Anggaran untuk makan minum udah dikurangi kan. Rapat-rapat tidak perlu ada snack katanya. Nah, jadi kan itu snack itu kan bisa miliaran kalau setahun. Nah, udah aja alihkan lah. Mending kan ke jalan desa, untuk jalan kabupaten. Nah, jadi anggarannya di Pemprov Jabar ini ya baguslah sudah memihak ke publik. Jadi itu soal cara ya. Tapi yang jelas beliau memang sudah melakukan fungsi administrator publik yang baik kalau menurut saya. Karena dari sisi postur anggaran lebih memihak ke publik ketimbang ke birokrasi. Birokrasi kan udah digaji, udah ada gajinya, udah ada insentif, udah ada tunjangan gitu. Jadi hal-hal yang tidak penting, misalnya perjalanan dinas yang terlalu mahal, perjalanan dinas ke luar negeri dipangkas, kan lumayan 5 miliar untuk jalan desa kan jadi bagus. Ya, padahal yang dipangkas kan triliun, ratusan miliar dipangkas, ya bisa bisa membuat mulus jalan desa, fasilitas desa, ya, atau yang lain-lain misalnya. Itu cara memimpin sebagai akselerator begitu ya, bukan administrator saja. Nah, itu jadi yang jelas administrasi publik itu mengandung konteks politiknya juga. Karena memang administrator publik harus melaksanakan janji politiknya, harus melaksanakan visinya. Ya, 5 tahun ke depan misalnya, ya harus janjinya harus terpenuhi. Benar tidak? Lembur diurus, kota ditata, kan? Apalagi didukung oleh medsos, jadi transparan kan kita. Kita bisa melihat Bekasi bagaimana sekarang, misalnya Subang bagaimana sekarang, Purwakarta bagaimana, udah kelihatan. Jadi kalau menurut saya administrator publik yang memang ideal ya seperti itu. Jadi administratif publik sebagai akselerator, bukan hanya sebagai administrator. Kemudian administrasi publik dalam pengertian hukum ya, legal. Nah, ini maksudnya bahwa lingkup administrasi publik menyangkut juga pembuatan dan implementasi kebijakan publik, ya. Jadi administrasi publik itu adalah implementasi kebijakan, melaksanakan hukum, ya, di mana kebijakan tersebut adalah produk hukum, undang-undang, perda, misalnya. Pemerintah, peraturan pemerintah, perbuk dan lain-lain, perdes kalau di desa misalnya, keputusan kepala desa misalnya. Nah, semua itu memerlukan kepatuhan baik bagi warga maupun pemerintahnya. Jadi administrasi publik dalam pengertian hukum atau legal adalah orientasinya harus konsekuen melaksanakan semua apa yang sudah ditetapkan, yang disebut dengan kebijakan atau peraturan atau hukum. Ya. Nah, itu pengertian legal. Jadi implementasi atau implementor daripada semua kebijakan yang sudah ditetapkan politik. Ya.
Kan kebijakan itu ditetapkan di Dewan Perwakilan Rakyat ya, di DPRD ya, kalau di daerah. Nah, putusan-putusan atau kebijakan yang sudah diketok palu di DPRD diberikan ke bupati, diberikan ke gubernur untuk dilaksanakan. Nah, itulah administrasi publik. Jadi administrasi publik adalah pelaksanaan dari kebijakan publik. Itu dalam konteks legal ya, konsisten ya. Jadi kebijakan itu memerlukan kepatuhan. Nah, jadi bagaimana seorang administrator publik punya seni atau punya cara yang yang mengesankan misalnya supaya pemerintah atau warga, baik warga maupun pemerintah maupun birokrasinya melaksanakan semua kebijakan publik. Yang ketiga, administrasi publik dalam pengertian manajemen. Nah, ini yang asli ini. Jadi awalnya administrasi publik itu atau administrasi negara itu organisasi dan manajemen. Tapi sekarang diperluas, menyangkut politik, menyangkut legal. Dulu aslinya ini administrasi publik itu manajemen, manajemen di dalam pemerintahan. Jadi di sini pemerintah memiliki tugas mengelola sektor privat sebagai bagian dari civil society. Dalam konteks ini, pemerintah harus mampu mengelola dan membedakan mana barang publik dan mana barang privat. Itu barang publik itu kan barang yang biasanya diperuntukkan untuk umum ya. Jalan, jembatan itu barang publik, rumah sakit, ya kolam renang, lapang sepak bola itu barang publik itu untuk semua kepentingan publik. Barang privat itu biasanya barang-barang pribadi lah ya, barang-barang swasta tuh. Jadi yang biasanya biayanya tidak diambil dari pemerintah, tidak diambil dari APBN, APBD. Kalau barang privat itu milik swasta misalnya. Nah, tapi kan semuanya baik barang privat maupun barang publik harus diorganisir, harus dimanage oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Misalnya ada rumah sakit swasta dan ada rumah sakit pemerintah. Nah, dua-duanya pemerintah harus mengarahkan bahwa baik status swasta maupun status pemerintah dalam pelayanan kesehatan harus tetap baik. Jadi harus harus apa namanya efektif lah, efisien dan efektif. Sehingga semua masyarakat yang sakit bisa ditangani oleh oleh rumah sakit, baik itu swasta maupun pemerintah. Nah, itu yang memanage kan pemerintah itu, pemerintah daerah ya. Jadi harus harus apa namanya? Harus tunduklah kepada harus patuh terhadap kebijakan tentang kesehatan di daerah misalnya. Ada sekolah negara, ada sekolah swasta. Itu kalau sekolah negara kan barang publik, kalau sekolah swasta barang privat. Nah, dua-duanya harus mengarahkan untuk pelayanan pendidikan yang baik. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang gara-gara kurang biaya misalnya tidak bisa sekolah. Nah, jadi pemerintah harus ikut campur di situ, memanage. Kasih beasiswa kan ada KIP sekarang ya. Terus zona sekolah juga pengaturan gitu. Jangan sampai ada anak di sekitar sekolah itu, misalnya di SMP 1 negeri, ternyata dia tidak masuk di situ karena dia orang 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 miskin misalnya. Harusnya tetap bisa masuk. Ya itu kan ada bina lingkungan gitu. Nah, itu pemerintah yang punya kebijakan. Nah, itu manajemen ya. Jadi pemerintah memiliki tugas mengelola sektor privat dan juga sektor civil society atau bahkan sektor publiknya sendiri apalagi. Nah, tentu kalau bicara manajemen di situ ada planning, ada organizing, ada executing dan ada controlling. Jadi fungsi-fungsi manajemen eh, itu pemerintah melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, melakukan
penggerakan atau melakukan pengawasannya. Nah, seperti di perusahaan-perusahaan swasta kan di Subang banyak eh, investor asing yang beroperasi di Subang. Nah, tentu pemerintah harus mengawasi itu, bagaimana hubungan perburuhan, bagaimana kebijakan tripartit dilaksanakan tidak oleh swasta. Apakah CSR-nya ada atau tidak misalnya? Apakah memperhatikan apa namanya keadilan tidak dalam penerimaan karyawannya di sana. Nah, jadi pemerintah harus mengawasi itu. Nah, jadi kita juga boleh meneliti swasta, tapi dalam konteks implementasi kebijakan yang diterapkan oleh swasta, ya, kebijakan pemerintah yang diterapkan oleh swasta. Boleh itu dilakukan penelitian oleh MAP ya. Jadi tidak hanya di kantor pemerintah saja. Kalau dulu sebelum tahun 2000-an ya, Pak Tatang juga membimbing dulu. Wah, ini bukan kantor pemerintah, jangan. Nah, karena dulu nuansanya administrasi negara. Nah, sekarang silahkan teliti soal CSR di Kabupaten Subang. Efektif tidak? Eh, Sasarannya tepat atau tidak CSR itu? Atau jangan-jangan CSR-nya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya. Nah, itu kan harus diteliti oleh kita. Lalu yang keempat, administrasi publik dalam pengertian jabatan. Jadi administrasi publik itu memang jabatan publik, occupation ya, berkaitan dengan kemampuan pemerintah sebagai pemilik jabatan atau otoritas dalam mengevaluasi setiap program publik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi administrator publik memang dia punya sebagai pemilik jabatan yang punya otoritas publik. Jadi fungsinya mengatur. Kan administrator publik itu adalah eh, punya fungsi mengatur kehidupan bersama. Jadi supaya akur, supaya tidak chaos, supaya tertata, supaya adil. Nah, makanya pemerintah punya otoritas mengatur kehidupan bersama itu. Tentu alatnya adalah dengan kebijakan. Ya, kebijakan lingkungan, kebijakan eh, tata tertib, kebijakan apa semua kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah pemerintah atau administrator publik di situ. Nah, jadi secara makna administrasi publik itu tidak tunggal ya. Jadi jamak bisa administrasi publik sebagai politik, sebagai legal, sebagai manajemen, bahkan sebagai jabatan karena itu berhubungan dengan otoritas pengaturan masyarakat. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami dan silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sampai di sini dulu. Jadi dengan empat kategori makna itu, ya maka administrasi publik ya bisa dikatakan layak menjadi disiplin ilmu tersendiri dan setara dengan disiplin ilmu yang lain, ya seperti ekonomi, hukum dan lain-lain, politik. Jadi kita punya keilmuan sendiri sekarang. Dulunya kan bergabung dengan yang lain. Sekarang ada sekolahnya dari S1 sampai S3 administrasi publik, ya. Jadi sudah tersendiri dan memang sudah layak menjadi ilmu. The rationale for public administration to be an academic discipline, ya. Nah, jadi sudah layak memang bahwa administrasi publik itu sebagai disiplin akademik. Jadi ada jurusan sendiri, ada program sendiri. Ada S1, ada S2, ada S3-nya bahkan. Bahkan ada postdoc-nya ya, postdoktoralnya juga. Baik, silakan. Eh, ada pertanyaan dulu. Silakan. Supaya tidak bicara sendiri ya. Ini apalagi ada sekat nih. Zoom ini kan eh, tidak langsung ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya tentang tentang
nuansa baru administrasi publik nih, ada perubahan mindset ya, ada bidang-bidang yang lain yang tidak biasa gitu dan lebih luas ilmunya, skopnya. Mangga dibuka. Nah, sekarang ada peserta 19 orang ya. Silakan. Tidak ada? Ih, kamaran aja. Tapi paham tidak? Pastikan paham tidak? Sementara ini belum ada, Pak. Mengerti ya? Ya, insya Allah. Mengerti ya? Bisa, Eh, jadi bisa sudah ada paham. perubahan makna dari negara ke publik gitu ya. Nah, Izin Pak, ya, dengan Pak Anda Pak, ya, mangga mangga. Pak Anda, ya, sorry Pak, tadi saya garis bawahi, kita ini kan bisa meneliti di swasta ya Pak. ya, Untuk nanti mungkin Pak tesis atau apa gitu Pak. ya. Tapi kalau swasta itu kan Pak, boleh apa tidaknya diteliti itu pasti kita butuh persetujuan dong Pak. Iya dong. Harus Izin. ada persetujuan dari perusahaan itu sendiri gitu. Ya, Kalau memang tanpa persetujuan berarti nggak sah dong. jangan jangan maksa ya. Gitu Jadi, ya Pak. nah makanya Iya gitu iya. harus ada metode, ada etika ya. Oh Kita iya siap. datang dulu ke ownernya, Pak, Ya, saya mau meneliti tentang CSR di sini di Subang misalnya. Dan ya, ternyata salah satu perusahaan yang ikut program CSR kan perusahaan Bapak gitu. Jadi ya, Bapak sebagai salah satu informan lah istilahnya ya, informan siap, siap. gitu. Jadi minta izin lah. Nah, minta izin, tapi sambil membawa surat izin penelitian dari, biasanya kan dikasih dari Dari Kes, ya, Kesbang ya. Nah, siap, siap. jadi kan biasanya kalau bawa surat dari Kesbang, kan pemerintah itu ya. Masa Iya sih betul, Pak. sekarang zaman transparan. Jadi tidak ada yang tersembunyi sekarang. Siap, siap, Jadi harus, ya memang kita punya kuasa meneliti swasta, pemerintah, tapi harus kulo nuwun lah izin dulu. siap, siap, Itu siap, soal soal seni ya, siap, Profesor. supaya nanti datanya tidak sulit dikeluarkan oleh mereka gitu. Ah, Kalau siap, siap, kalau wawancara ya. Jadi datangin dulu informal dulu, nggak usah formal. Informal dulu baru kita bikin surat gitu. siap, siap. Itu Terima kasih, pendekatan. Profesor. Ya, ya, ya. Jadi yang diteliti hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang ada di swasta ya. Jadi Siap, jangan siap. jangan murni bisnisnya yang diteliti, bukan. Iya, iya. Jangan. Nanti nggak dikasih tuh rahasia perusahaan ya. Ya. Jadi ada kebijakan pemerintah misalnya kebijakan penerapan tripartit, rekrutmen Iya, siap. ketenagakerjaan misalnya. Nah, itu kan ada koordinasi dengan Disnaker ya, dengan pemerintah. Itu. Siap, siap. Itu Pak Anda ya. Nah, Oke, makasih, Profesor. silakan yang lain. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, dari negara, dari administrasi negara ke administrasi publik. Ya, ini tentang asal usulnya ya. Jadi di masa-masa awal perkembangan administrasi negara Indonesia, kata public administration diterjemahkan dengan administrasi negara. Kan itu salah ya. Kalau public administration ya administrasi publik. Kenapa jadi administrasi negara ya gitu. Jadi itu kan dari state state administration harusnya administrasi negara. Jadi dari sisi penterjemahannya juga memang kurang tepat gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan praktek pemerintahan
di era tahun 90-an, tahun 2000-an, hingga saat ini kata public administration sudah sudah benar menjadi administrasi publik ya. Jadi public administration ya administrasi publik terjemahannya. Makanya buku-buku coba cari buku tentang pengantar-pengantar administrasi publik ya. Jadi yang harus kita baca itu pengantarnya lalu juga teorinya. Coba cari teori-teori administrasi publik karena teori administrasi publik itu banyak, bukan tunggal. Jadi sebetulnya tidak ada teori administrasi publik yang tunggal, tidak ada. Tapi yang ada adalah banyak teori-teori dalam administrasi publik. Jadi banyak teori-teori dalam administrasi publik itu yang benar. Makanya baca bukunya yang ya jangan satu lah ya, supaya ada perbandingan, ada penambahan wawasan dari berbagai sumber mangga itu ya. Jadi sebetulnya kata administrasi publik itu sama dengan administrasi negara modern. Jadi administrasi negara yang dimodernkan itulah administrasi publik. Jadi di sini pemerintah mulai menyadari bahwa penyelenggaraan tata kelola pemerintahan atau tata kelola negara tidak bisa dilakukan sendiri. Karena kita memang negara ini punya keterbatasan dalam sumber daya. Terutama sumber daya finansial. SDM juga. Coba kita lihat dalam pelayanan kesehatan kan itu pelayanan yang dasar ya. Pendidikan, kesehatan. Itu dasar. Yang wajib harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah kan di tiap kabupaten hanya mampu membuat satu rumah sakit. Sedangkan penduduknya banyak. Maka pemerintah kewalahan. Ya. Dokternya juga tidak komplit, alatnya juga tidak komplit. Makanya pemerintah membolehkan kepada pihak swasta kalau mau bikin rumah sakit silahkan. Makanya di Subang banyak rumah sakit swasta kan, di Purwakarta banyak. Itu bagus itu membantu pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Bahkan ada rumah sakit swasta yang kerjasama dengan BPJS. Nah, itu lebih bagus lagi. Gitu. Nah, itu jadi administrasi publik nih. Jadi dari negara ke publik. Karena memang jangkauan layanan publik oleh pemerintah ya, sangat luas dan terbatas biaya sumber daya. Maka ya pemerintah suka ya atau tidak suka ya harus mengajak swasta membantu. Ya, tentu diatur nanti swasta juga kalau menetapkan tarif tarif jangan jangan keterlaluan lah gitu. Ada batasan-batasan yang memang layak atau tidak nih tarifnya ya. Nah, itu ada ketentuan dari pemerintah juga. Lalu kalau mau membuka rumah sakit ya dokternya harus komplit tuh. SDM-nya harus komplit. Nah, tidak dikasih izin oleh pemerintah kalau memang tidak memenuhi syarat. Jadi ada kebijakan tentang persyaratan pembukaan rumah sakit swasta itu ditentukan oleh pemerintah. Membuka sekolah swasta, membuka apa namanya layanan-layanan pendidikan yang lain lah, layanan-layanan publik yang lain yang sifatnya swasta itu diatur oleh pemerintah. Misalnya ada kantor pos, tapi juga ada TIKI, ada JNE gitu kan. Nah itu kan swasta, kantor pos negara. Nah boleh kan? Boleh. Itu membantu kantor pos kewalahan melayani titipan-titipan segala macam itu kan. Nah makanya swasta dibolehkan asal ketentuannya seperti ini. Dan tentu ada kontribusi ke negara dari pajak misalnya. Maka tidak ada salahnya pemerintah mengajak pihak di luar pemerintahan bisa bekerja secara kolaboratif untuk berusaha memenuhi urusan dan kepentingan publik. Ya. Kecuali ada hal-hal yang tidak bisa diberikan kepada swasta ya. Apa saja yang tidak diberikan kepada swasta coba? Layanan publik atau urusan publik yang tidak diberikan kepada swasta, tetap dipegang oleh pemerintah. Apa saja tuh? Jadi tidak yang tidak diotonomikan itu, bahkan tidak diberikan kepada pihak swasta. Karena kalau diberikan berbahaya ya.
terutama yang menyangkutkan kehidupan masyarakat banyak, ya, itu tidak diberikan kepada masyarakat, kepada swasta. Contoh misalnya urusan apa namanya, urusan peradilan, hukum peradilan itu kan tidak ada pengadilan swasta ya, tidak ada kejaksaan swasta, itu bahaya tuh. Urusan kehidupan beragama tidak ada KUA swasta ya. Kalau kalau urusan apa namanya, pelatihan haji itu BPIH ya, itu ada lah, silakan untuk pelatihan-pelatihan. Karena di KUA misalnya tidak tidak terlayani, misalnya. Boleh tapi bayar ya. Urusan moneter itu dikuasai oleh negara, Peruri ya. Mencetak uang itu oleh negara. Tidak ada swasta perusahaan pencetakan uang. Terus yang lain, urusan pertahanan keamanan ya, itu hanya ada polisi dan tentara gitu. Kalau yang lain itu ya boleh LSM lah, tapi ini mirip seragamnya aja, tapi kan LSM, loreng-loreng. Nah, tapi kan lamun perang mah tetap aja negara dengan apa, pemerintah dengan swasta, apa namanya, polisi dengan tentara gitu ya. Kalau polisi kan brimobnya gitu. Terus yang lain urusan luar negeri itu tetap dipegang oleh pemerintah. Ya. Bikin KTP, bikin SIM, nah, itu tetap oleh pemerintah, otoritasnya gitu. Ya, layanan publiknya. Tapi kalau pegawainya bisa saja outsourcing, bisa saja kalau pegawainya. Tapi kalau soal kebijakannya tetap dipegang oleh pemerintah ya. Nah, ini alasan tadi sudah disebutkan ya. Jadi alasan mengapa terjadi dinamisasi dari administrasi negara ke publik ya. Nah, model-model administrasi publik ya. Sekarang udah masuk ke teori ini ya. Kalau bicara model itu sudah bicara teori. Model adalah sebagai alat kajian untuk menyederhanakan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi model administrasi publik itu adalah alat kajian yang dimanfaatkan untuk bisa memahami administrasi publik. Jadi kalau kita ingin memahami dengan baik tentang administrasi publik ya, pelajari teorinya. Karena teori itu sebagai alat untuk memahami, oh, bahwa administrasi publik itu begini. Nah, jadi dari teorinya. Teorinya dari mana? Baca bukunya ya. Baca bukunya. Dosen paling membahas satu dua teori lah, gitu karena keterbatasan waktu. Selebihnya silahkan kalian membaca bukunya ya. Banyak model administrasi publik ya, antara lain model yang dikembangkan oleh George Frederickson ya ini. Ya, model lama tapi sampai hari ini masih bisa di apa namanya, masih bisa di masih setara atau masih bisa relevan ya, masih relevan walaupun muncul teori-teori baru. Jadi beliau mengatakan ada administrasi publik yang berkaitan dengan pergeseran konsep negara ke publik ya. Jadi ada model birokrasi klasik, neobirokrasi, model institusi, model hubungan kemanusiaan, dan model pilihan publik. Nah, jadi model-model administrasi publik itu seperti ini. Dan yang terkini adalah model pilihan publik sekarang. Ya. Nah, seperti apa kita bahas ya. Jadi yang birokrasi klasik itu mungkin yang belajar dari S1 administrasi negara tidak aneh nih, tapi yang lain yang non administrasi publik pasti aneh. Ya, tapi nggak apa-apa ya, bacalah buku pengantarnya nanti ya, pengantar administrasi publik ya. Nah, yang klasik itu seperti apa? Ini kan model lama, model kuno ya. Jadi biasanya model birokrasi klasik itu eh, bicaranya menjurus kepada hal-hal yang sebagai ciri-cirinya ya.
Kita lihat ciri-cirinya bahwa birokrasi itu, administrasi publik itu memiliki struktur yang hierarkis, otoritas. Ada perbedaan atau pembedaan atau dikotomi namanya antara politik dan administrasi, ya. Lalu ada pengangkatan anggota organisasi berdasarkan kompetensi. Nah, cirinya ini. Jadi tujuan dari administrasi publik yang klasik itu ujung-ujungnya adalah ingin mewujudkan efisiensi ekonomis efektif. Jadi pengelolaan negara itu harus efisien katanya, ekonomis dan efektif. Itu tujuan dari model ini. Ya. Jadi kita lihat cirinya bahwa birokrasi itu, administrasi publik itu seperti birokrasi. Cirinya adalah ada struktur, ya, hierarkis ya. Kan di di kantor, di organisasi dimanapun ya ada hierarkis kan, ada atasan bawahan di situ. Dari kepala, wakil kepala, sekretaris ke bawahnya. Itu hierarkis. Nah, itu yang menciptakannya Weber itu sebetulnya. Tokohnya Max Weber, Wilson dan Taylor ya. Jadi organisasi yang baik katanya, birokrasi yang baik harus berstruktur. Jadi ada pimpinannya di situ, ada wakil pimpinan, ada. Nah, itu klasik itu ya. Yang kedua ada otoritas. Setiap hierarki ada kewenangannya supaya jelas gitu hak dan kewajibannya, tanggung jawabnya. Tapi di situ ada pembedaan politik dan administrasi. Nah, ini maksudnya begini. Kan yang menetapkan politik itu siapa? Yang menetapkan aspek politik itu siapa? Orang politik kan di DPR, di DPRD. Nah, orang-orang politik di situ merumuskan keinginan politik dia yang berupa kebijakan politik. Nah, jadi berupa perda misalnya. Ya perda, ada perda provinsi, ada perda kabupaten. Kalau di tingkat nasional kan undang-undang. Ya, undang-undang segala hal. Undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang tentang segala macam, undang-undang tentang pendidikan. Nah, itu politik. Jadi yang menetapkan di lembaga-lembaga legislatif yang diisi oleh orang-orang politik. Diketok palu di situ. Nah, ketika undang-undang atau perda itu sudah disahkan, maka diberikan kepada administrasi. Administrasi itu siapa? Administrator publik. Ya kalau di pusat presiden, kalau di provinsi gubernur, kalau di kabupaten bupati atau wali kota. Nah, jadi ketika politik itu berakhir, maka administrasi mulai di situ, laksanakan. Jadi ada pemisahan. Nah, waktu itu ketika politik sudah diberikan kepada administrasi, ya orang politik diam, jangan ikut campur lagi. Nah, itu pemisahan politik dan administrasi. Jadi orang-orang politik nggak usah ikut campur ngurus-ngurus pemerintahan itu. Kalau udah diberikan ke bupati, ke gubernur, cicing ya pegawai nama tinggal mengawasi, merumuskan yang akan datang, gitu, rencana yang akan datang, mengawasi terutama. Malah sekarang dikasih fungsi anggaran ya. Jadi korupsi itu ada di legislatif juga gitu. Nah dulu nggak ada, nggak ngurus anggaran ya. Nah, sekarang diberikan anggaran. Ya. Nah, jadi begitu ya, pemisahan politik dan administrasi itu artinya semua kebijakan yang sudah ditetapkan secara politik ketika diberikan kepada eksekutif, administrator, ya udah itu menjadi urusan manajemen manajemen bupati, manajemen gubernur gitu. Nggak usah ikut campur ya. Tapi dalam prakteknya terutama soal proyek ya, soal proyek misalkan kan suka ikut campur, soal penempatan orang dalam jabatan masih ikut campur gitu. Nah, itu Weber, Wilson tidak mau seperti itu. Itu birokrasi klasik. Bagus itu, bagus. Lalu ciri yang keempat, pengangkatan anggota organisasi atau pengangkatan pegawai maksudnya ASN harus berdasarkan kompetensi gitu. Jangan dengan yang lain. Misalnya dengan sistem D3 dulur deket, tiud gitu ya. Nah, itu kan sistem lama tuh.
itu namanya spoil system ya. Jadi berdasarkan kedekatan. Nah, birokrasi klasik juga dari dulu sudah tidak menginginkan itu. Jadi yang maunya adalah pengisian jabatan atau pegawai di dalam birokrasi harus berdasarkan kompetensi. Nah, kita sekarang sudah mengarah ke sana ya dengan sistem merit system namanya. CAT, Computer Assisted Test. Nah, jadi pegawai baru itu calon pegawai baru kan testingnya dengan sistem CAT. Nah, jadi kelihatan nanti pagi mengisi, sore bisa kelihatan lulus tidaknya gitu. Transparan. Gitu. Kalau dulu kan enggak. Ya. Nah, itu birokrasi klasik ada bagusnya. Bagusnya. Bagusnya itu pengangkatan pegawai bagus, pemisahan politik, administrasi bagus. Tapi yang kurang bagusnya adalah struktur biasanya. Strukturnya itu terlalu banyak, terlalu lebar, terlalu mendalam. Ya. Jadi pelayanan publik nanti akan lambat gitu. Nah, makanya sekarang diperbaiki strukturnya, struktur yang ramping, ya, ramping tapi kayak fungsi gitu. Ramping, melebar, mendatar, tidak terlalu dalam, tidak terlalu melebar gitu ya. Nah, itu model birokrasi klasik. Nah, karena ada kelemahan di model klasik, maka ada pembaharuan dengan model baru yaitu neo-birokrasi atau birokrasi baru. Ya. Nah, ini lebih terfokus pada proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik, yakni adanya filosofi positif logis organisasi publik, analisa organisasi dengan perspektif sistem, pengembangan kajian, manajemen yang tertuju pada produktivitas. Jadi nilai yang ingin dikembangkan di model ini adalah rasionalisasi, efisiensi, dan ekonomi. Hampir sama, hampir sama. Cuman ada perbaikan di apa namanya nih, fokus fokus pada proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik yang memang positif, logis, rasional. Jadi tidak terlalu tradisional. Jadi ada ya misalnya ada kajian, ada naskah akademik gitu. Jadi berdasarkan bukti, berdasarkan hasil riset gitu. Nah, sudah ada perbaikan-perbaikan. Kemudian model institusi. Nah, model institusi jadi model kelembagaan. Jadi administrasi publik sebagai model institusi. Jadi fokus kajian model ini terletak pada perilaku organisasi yang esensial dalam rasionalisasi setiap keputusan yang akan diambil. Nah, jadi perilaku organisasi ini, pada perilakunya. Jadi meneliti tingkah laku manusia-manusia yang ada dalam organisasinya itu. Nah, misalnya birokrasi itu adalah cerminan budaya gitu, ya. Adanya pola-pola perilaku birokrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan organisasi publik. Jadi supaya organisasinya berhasil gitu ya. Terus ada kompetisi di situ, ada teknologi. Ya, sekarang IT ya, digitalisasi sekarang. Lalu ada rasionalitas. Jadi segala sesuatu harus rasional, masuk akal. Lalu ada inkrementalisasi kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan yang tidak radikal, tapi inkremental. Nah, jadi sudah ada perbaikan-perbaikan dan yang terakhir ini ya model hubungan kemanusiaan ya, yang keempat nih. Jadi kajian empiris model ini bertujuan untuk menciptakan kepuasan kerja, pengembangan kepribadian anggota, peningkatan kualitas harga diri individu ketika berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Jadi ini adalah memanusiakan manusia. Dulu kan birokrasi itu dianggap mesin, dianggap seperti mesin. Jadi kerja pagi sampai malam, sebagai di pabrik aja, kayak di pabrik. Nah, jadi contoh kalau ingin administrasi publik yang lama, ya, yang klasik, tinggal liwe di pabrik. Di pabrik kan gitu, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya, tapi enggak sekarang ya.
Sekarang ada aturan pemerintah, ada upah minimum regional, upah minimum kabupaten. Nah, jadi diatur oleh pemerintah. Jadi tidak boleh misalnya di Subang upah minimumnya 4,5 juta misalnya. Tidak boleh karyawan gajinya 3 juta karena upah minimumnya sudah diatur 4,5 juta misalnya. Nah, itu bisa melanggar, bisa ditindak itu pemerintah. Nah, hal-hal seperti itu bisa diteliti oleh kita ya. Benar nggak upah minimum regional, upah minimum kabupaten dilaksanakan benar-benar oleh perusahaan di Subang ini misalnya, di Purwakarta. Nah, boleh kita teliti di situ. Ya, jangan-jangan ada perjanjian di bawah tangan, ternyata 2,5 juta ya, ya atau ternyata pokoknya di bawah itu. Nah, jadi model administrasi yang keempat ini eh, tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia supaya semangat bekerjanya, supaya puas. Gitu. Jadi nilai manusia dihargai benar dalam dalam model administrasi publik yang keempat ini. Nah, yang terakhir adalah administrasi publik sebagai model pilihan publik, ya public choice. Model ini mengkaji persoalan administrasi publik yang berkaitan dengan hubungan organisasi dengan kliennya. Jadi hubungan organisasi dengan warganya, dengan masyarakat. Dan distribusi barang-barang publik atau public goods ya. Model ini juga mengkaji desentralisasi dan model kepemimpinan yang ideal dalam organisasi publik. Nah, jadi nilai-nilai administrasi publik yang dikembangkan di model ini adalah kebebasan warga negara untuk menentukan pilihan sesuai kehendak dan tuntutan masing-masing. Warga warga negara mempunyai kesempatan untuk menggunakan dan mendapatkan pelayanan publik yang sama. Nah, jadi ini yang sekarang. Jadi sebetulnya yang memiliki kedaulatan itu warga, bukan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus harus bisa memberikan layanan publik terhadap layanan publik terbaik terhadap warganya. Itu. Nah, makanya contohnya begini, misalnya saya setelah pensiun bisa milih tinggal bisa milih tinggal di mana. Apakah saya mau tinggal di Subang, di Purwakarta, atau di Bekasi? Saya melihatnya secara rasional. Nah, tentu dilihat dari perilaku pemerintahnya terhadap warga. Apakah pajak di Bekasi dengan Purwakarta, pajak PKB-nya misalnya lebih murah, misalnya, atau ada insentif lain. Nah, kita bisa pilih, saya mau tinggal di Subang aja karena pajak yang dilakukan terhadap warga oleh pemerintah murah. Nah, jadi itu satu pilihan rasional. Yang kedua, misalnya pelayanan publiknya, kumaha, bagaimana pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan. Nah, itu bisa dilihat dari kebijakan pemerintah. Makanya pilihan publik itu kalau di luar negeri udah biasa. Mereka mau tinggal di negara mana dilihat dari apa namanya perlakuan pemerintah terhadap warganya bagaimana. Dilihat dari kebijakannya. Ah, di mending milih di Swiss nyaman gitu atau mending milih di Singapura gitu atau mending milih di Malaysia gitu. Tidak terlalu ketat, bebas misalnya. Nah, itu pilihan publik. Nah, di kita juga udah mulai ya makanya pemerintah daerah yang satu dengan yang lain itu berkompetisi ya berkompetisi di dalam memberikan layanan publik terhadap warganya supaya mereka mau tinggal di daerah masing-masing di daerahnya sendiri karena semakin banyak orang yang tinggal di daerahnya maka pemasukan terhadap daerah semakin banyak kan mereka bayar pajak ya jadi memberikan kontribusi terhadap daerah atau negara itu eh, tentu dari warga ya tidak mungkin lah suatu daerah kalau warganya sedikit ya pemasukannya besar tidak mungkin lah kan dari warga juga. Jadi pemasukan terbesar memang dari pajak gitu. Nah, saya kira itulah ya nilai-nilai pergeseran dari negara ke publik ya. Kira-kira seperti itu. Ini
Saya baca dari beberapa buku, lalu disederhanakan dan inilah hasilnya supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Ya. Silakan, mangga sesi 2 kalau ada yang mau bertanya. Ya. Silakan. Halo. Oh ini macet ya. Bisa didengar suaranya ya? Halo? This meeting is being recorded. Halo? Nah, ada. Dengar, Pak. Oh, terdengar ya? Ya, Dikira ini ada apa kesalahan teknis, tapi enggak ya? Hmm. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, ya. Halo, host, ada host dari Pasca, ada Mas Ugo. Yang kemarin sudah diterima tidak PPT Pak Tatang? Yang kuliah pertama. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian dulu ya. Atur nuhun, kasadayana. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kati Wabarakatuh. kenalina lalu Terima kasih, istilahnya. Pak. Minal aidin ya, Minal Pak. aidin, Pak Sami-sami mohon, Dokter. mohon ya. Mohon Punten, Semuanya punten. minal aidin. Ya, sehat-sehat, Pak. kelupaan, salah kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya saya ya. Sami-sami, Pak. Sama-sama, Sami-sami, Pak Pak. Dokter. Sami-sami, Sami. Pak. Sami-sami. Sami-sami. Nanti bahannya saya titipkan ke Pak Dadang ya. Siapa? Atur Iya, nuhun. Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.